Selamat pagi Bu Delima, nama saya Shenis dari kelas 11G nomor absen 15 akan mempresentasikan tentang teks eksplanasi yang berjudul perdagangan orang atau human trafficking. Perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan nama human trafficking merupakan suatu hal yang melibatkan penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mendapatkan beberapa jenis pekerjaan atau tindakan seks komersial dengan cara menjual belikan orang. Perdagangan orang juga disebut sebagai bentuk perbudakan yang modern. Perdagangan manusia memiliki 4 tipe, yaitu perdagangan untuk kerja paksa, perdagangan untuk kegiatan kriminal paksa, perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual, dan perdagangan untuk pengambilan organ. Perdagangan orang sering sekali terjadi terutama di Indonesia. Indonesia memiliki masalah perdagangan orang terbesar di kawasan ini, dengan ratusan ribu korban trafficking, dan memiliki masalah keterlibatan pejabat publik terkait dengan trafficking dan sebagian besar tidak bisa terkendali. Kantor Departemen Luar Negeri AS untuk memantau dan memerangi perdagangan manusia menempatkan Indonesia di tingkat 2 pada tahun 2017. Para pedagang mungkin bertindak dalam kelompok kriminal atau individu, dan mereka mungkin memiliki latar belakang yang sangat berbeda, seperti kebangsaan, pendidikan, dan lain-lain. Beberapa pelaku bahkan mungkin merupakan orang yang dipercaya oleh korbannya, seperti kerabat dan kenalan. Beberapa faktor yang mendukung terjadinya human trafficking di Indonesia, secara spesifik di NTT, yaitu sulitnya akses terhadap pendidikan dan kemiskinan yang terjadi di NTT karena NTT merupakan sebuah provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Perdagangan orang diawali saat seorang pelaku mengangkut atau merekrut orang untuk dijadikan budak tanpa adanya persetujuan dari korbannya. Banyak korban yang terpikat oleh para pedagang seks di media sosial, menjanjikan hal-hal yang diinginkan korban atau masa depan bersama yang sangat menjanjikan. Orang-orang yang ditarget oleh pelaku biasanya berupa yang tidak berbicara bahasa lokal dan bukan warga negara, pendatang atau pengungsi, remaja dan anak-anak tanpa rumah atau yang telah melarikan diri, anggota kelompok minoritas berdasarkan identitas seksual, jenis kelamin atau ras, memiliki cacat mental atau fisik, mereka yang selamat dari kekerasan masa lalu, dan yang sedang atau pernah berada di panti asuhan atau fasilitas penahanan remaja. Seorang pelaku akan melakukan ini secara berkali-kali sampai ia telah mengumpulkan banyak orang untuk diperjualbelikan. Setelah mengumpulkan banyak orang, maka orang-orang tersebut akan dikekang dan dipindahkan menggunakan kereta api, bus, pesawat, dan kapal tergantung dari lokasinya untuk mengangkut korban. Menyembunyikan mereka juga dari masyarakat. Karyawan industri transportasi secara unik diposisikan sebagai mata-mata dan telinga di jalan raya, sistem transportasi umum, dan juga di udara. Para pedagang tentunya memiliki banyak sekali koneksi dengan orang-orang atau kliennya, sehingga para pedagang sulit untuk ditangkap, terutama pedagang yang sudah tingkat mahir. Kemudian, pedagang tersebut akan mengirimkan setiap korban satu persatu kepada kliennya. Mereka akan memiliki orang yang merupakan perantara antara mereka dan kliennya. Perantara tersebut juga yang akan mengirimkan para korban kepada kliennya. Lalu korban tersebut akan dieksploitasi sesuai keinginan kliennya, seperti dieksploitasi secara seksual maupun untuk dijadikan budak ataupun untuk dijual organnya. Salah satu kasus yang bisa kita lihat dari perdagangan manusia di Indonesia yang baru saja terjadi pada 2022 yaitu di Lampung, di mana pelaku atau yang disebut dengan inisial RS yang berusia 29 tahun memperjualkan wanita sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Pihak kepolisian telah mengamankan 2 wanita yang ditangkap. Mereka mengaku diberi komisi sebesar 1 juta rupiah, sementara pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 500.000 rupiah per orang. RS dikenakan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 17 UU RI nomor 21 tahun 2007 dengan ancaman kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Tindakan dari perdagangan manusia tentunya merupakan sebuah kriminalitas. Beberapa solusi untuk menghentikan perdagangan manusia yaitu dengan mempelajari indikator-indikator perdagangan manusia dengan mengikuti pelatihan kesadaran perdagangan manusia tersedia untuk individu, bisnis, responden pertama, penegak hukum, pendidik, dan karyawan federal, dan lain-lain. Menjadi sukarelawan dan mendukung upaya anti perdagangan manusia di komunitas terdekat juga dapat membantu. Menggunakan sosial media untuk menyebarkan kesadaran akan perdagangan orang, mendorong sekolah untuk mengajarkan tentang perdagangan manusia agar lebih tahu dan berhati-hati dengan perdagangan manusia. Undang-undang terhadap perdagangan manusia juga bervariasi di seluruh dunia. Di banyak yurisdiksi, undang-undang tentang perdagangan manusia ada, tetapi di negara lain tidak.
Jika tidak ada undang-undang seperti itu di negara Anda masih dapat mengambil tindakan menggunakan undang-undang lain seperti undang-undang yang berhubungan dengan penculikan, pelecehan, dan lain-lain. Khususnya di Indonesia, ada undang-undang tentang perdagangan orang yang dicatat dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berisi 1. Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. Maka dari itu, jika perdagangan orang Indonesia semakin meningkat, maka hal tersebut bisa ditindaklanjutkan lewat hukum, karena hal tersebut sudah pasti melanggar undang-undang yang terdapat di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.